Seperti mendaki gunung yang terjal, setiap langkah menghadapi inflasi membutuhkan tenaga dan tekad. Namun puncak ketahanan itu bisa kita capai bersama. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa bertahan di tengah kenaikan harga. Simak videonya sampai selesai. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, banyak dari kita terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Data dari BPS menunjukkan inflasi tahunan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 1,95%. Dengan kenaikan signifikan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,17%. Setiap hari kita bekerja keras namun penghasilan terasa semakin tidak cukup. Di balik senyum dan aktivitas harian, ada rasa lelah yang jarang kita tunjukkan. Sekarang mari kita renungkan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk bertahan dan tumbuh. Yang pertama, evaluasi pengeluaran. Dulu saya sering merasa heran kemana perginya uang setiap bulan. Rasanya saya tidak beli apa-apa, tapi tiba-tiba saldo sudah menipis sebelum tanggal gajian berikutnya. Sampai akhirnya saya diajak oleh seorang sahabat untuk duduk tenang dan mencatat semua pengeluaran. Dari yang besar sampai sekecil beli kopi saset di warung. Ternyata bukan soal besar kecilnya pengeluaran, tapi seberapa seringnya kita mengeluarkan tanpa sadar. Setelah saya mulai mencatat, saya jadi tahu kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebenarnya bisa dikurangi. Seperti makan di luar terlalu sering atau beli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena tergoda diskon. So, jika kamu juga pernah merasakannya, rasanya sudah hemat tapi tetap saja pas-pasan. Cobalah sesekali duduk dan jujur dengan diri sendiri. Kadang solusi bukan tentang cari penghasilan tambahan dulu, tapi tentang menyadari kemana uang itu benar-benar pergi. Saya teringat kata-kata seorang pakar keuangan asal Amerika, Dave Ramsey. Anggaran memberitahu uang kemana ia harus pergi, bukan bertanya kemana ia telah pergi. Dan sejak itu saya mulai merasa lebih tenang, bukan karena uang saya bertambah, tapi karena saya tahu cara menjaganya lebih baik. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan pokok. Waktu kecil saya pernah melihat seekor anjing jalanan yang selalu datang ke warung milik nenek saya. Ia tidak pernah menggonggong atau meminta dengan cara yang agresif. Tapi setiap hari ia hanya duduk tenang menunggu sisa nasi atau tulang ayam dari pelanggan. Saya perhatikan ia tidak pernah melompat ke meja atau merebut makanan. Ia hanya mengambil apa yang benar-benar ia butuhkan, sekedar cukup untuk bertahan hidup dari itu. Tidak pernah lebih, tidak pernah berlebihan. Saat saya tumbuh dewasa dan hidup mulai penuh dengan keinginan, saya sering teringat anjing kecil itu. Seringkali kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin merasa cukup. Padahal rasa cukup itu tidak datang dari barang, tapi dari cara kita memaknai hidup. Apakah kamu pernah merasa seperti itu juga? Tiba-tiba sadar sudah membeli banyak hal yang tidak penting, tapi kebutuhan utama justru terabaikan. Saya jadi belajar bagaimana bertahan di masa sulit bukan soal menambah, tapi menyaring. Menyisihkan keinginan sesaat demi kebutuhan yang sungguh penting. Seperti kata Lao Tzu, dia yang tahu cukup adalah orang yang kaya. Yang ketiga, manfaatkan diskon dan promo. Saya perhatikan belakangan ini hampir semua platform dari e-commerce sampai minimarket berlomba-lomba memberikan promo. Bahkan beli kebutuhan harian seperti minyak goreng atau sabun cuci bisa jauh lebih murah kalau kita memanfaatkannya di waktu yang tepat. Ini bukan soal cari potongan harga semata, tapi tentang kemampuan membaca arah zaman. Trennya sekarang, siapa yang peka pada informasi, dia yang bisa lebih hemat. Banyak aplikasi kini menyediakan fitur voucher otomatis atau harga grosir untuk pembelian kedua, dan tidak sedikit pula pemerintah maupun komunitas sosial yang menggelar program bantuan sembako atau subsidi langsung, khususnya di tengah tekanan ekonomi seperti sekarang. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman, ibu rumah tangga yang hidup sederhana. Ia bisa menyisihkan 20-30 ribu rupiah per minggu hanya karena tahu kapan dan di mana membeli kebutuhan pokok dengan harga promo. Uangnya tidak besar, tapi konsistensinya mengagumkan. Saya jadi berpikir, apakah selama ini saya sudah cukup hemat? Atau justru masih terpaku pada kebiasaan lama yang boros? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan semua tren hemat ini? Atau jangan-jangan masih menunggu harga turun sendiri padahal dunia sedang berubah begitu cepat? Seperti kata Warren Buffett, seorang pakar investasi asal Amerika, jangan menabung setelah belanja, belanjalah setelah menabung. Ingatlah bahwa bijak dalam belanja bukan soal banyak uang,
tapi soal tahu caranya menjaga apa yang sudah ada. Yang keempat, tambah sumber penghasilan. Seorang teman saya bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan swasta. Gajinya pas-pasan dan saat harga kebutuhan pokok naik drastis, ia mulai merasa sesak. Gaji yang dulu cukup untuk bertahan kini bahkan tidak cukup untuk menabung. Namun ia tidak mau pasrah, ia mulai mencari cara agar keahliannya di bidang komunikasi dan pemasaran tidak hanya berhenti di kantor. Di waktu luangnya ia membantu UMKM milik temannya untuk membuat konten promosi dan strategi pemasaran digital. Awalnya ia hanya dibayar ala kadarnya, tapi lambat laun hasil kerjanya mulai dikenal. Beberapa klien lain datang melalui rekomendasi. Sekarang penghasilan tambahannya dari proyek freelance bahkan melampaui gajinya di kantor. Ia pernah berkata pada saya tidak menunggu gaji naik, saya belajar menaikkan nilai diri saya. Dan kalimat itu terus terngiang. Saya belajar dari situ bahwa tambahan penghasilan tidak harus selalu datang dari hal yang besar. Kadang cukup dengan memanfaatkan keterampilan yang kamu punya dan membuka mata terhadap kebutuhan di sekitar. Tidak semua orang harus jadi freelancer. Tapi setiap dari kita punya sesuatu yang bisa dibagikan dan ditukar dengan nilai. Coba kamu pikirkan apakah ada potensi yang selama ini hanya kamu anggap sebagai rutinitas padahal bisa menjadi peluang. Seperti kata Muhammad Ali, aktivis kemanusiaan asal Amerika, jangan hitung hari-harimu yang berlalu, tapi buatlah hari itu berarti. Hari menjadi berarti ketika kamu memilih untuk tidak diam, tapi mulai bergerak. Yang kelima, menabung meski sedikit. Saya teringat pada filosofi yang sering dibicarakan oleh Confucius, seorang pemikir besar dari Tiongkok kuno. Ia berkata, orang yang memindahkan gunung adalah orang yang mulai memindahkan batu-batu kecil. Kalimat itu selalu membuat saya berhenti sejenak dan merenung. Karena dalam hidup ini, seringkali kita menunda perubahan hanya karena merasa langkah kita terlalu kecil untuk berdampak. Saya pernah merasa seperti itu soal menabung. Rasanya tidak berarti apa-apa ketika saya hanya bisa menyisihkan Rp10.000 dari penghasilan harian. Tapi perlahan saya sadar bukan besar kecilnya yang menentukan, tapi apakah kamu cukup setia menjalaninya? Kamu mungkin juga pernah merasa begitu, menyisihkan uang tapi akhirnya tergoda untuk memakainya. Atau merasa jumlahnya tidak cukup untuk jadi apa-apa. Tapi kalau lihat cara pikir Confucius, menabung itu bukan sekedar simpan uang, tetapi adalah cara kamu mendidik diri untuk bertanggung jawab, bersabar, dan memikirkan masa depan. Saya percaya tabungan itu bukan soal angka, ia adalah perwujudan dari niat baik untuk menjaga diri sendiri. Mungkin sekarang belum terasa hasilnya, tapi suatu saat kamu benar-benar membutuhkannya, kamu akan bersyukur karena pernah memilih untuk memulai. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu memindahkan batu kecil itu hari ini? Atau kamu masih menunggu sampai punya kekuatan besar? Padahal kekuatan itu justru lahir dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Yang keenam, belajar dan tingkatkan keterampilan. Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah penelitian menarik dari Carol Dweck, seorang profesor psikolog di Stanford University. Dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success, ia menulis, orang yang memiliki growth mindset percaya bahwa kemampuan mereka bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Kecerdasan dan bakat hanyalah titik awal. Kutipan itu begitu mengena, karena seringkali kita merasa sudah terlambat untuk belajar hal baru. Kita takut terlihat mulai dari nol, tapi penelitian ini justru menunjukkan bahwa siapapun bisa berkembang asal ia membuka diri dan memberi kesempatan untuk terus belajar. Saya mulai mencobanya saat pandemi. Waktu itu pekerjaan saya melambat dan saya punya banyak waktu luang. Saya memutuskan untuk mengambil kelas daring gratis, sederhana, hanya 2 jam seminggu. Tapi dari situlah saya mulai menyusun ulang arah hidup. Saya belajar menulis, mengatur keuangan pribadi, bahkan memahami dasar-dasar digital marketing. Bukan untuk langsung jadi ahli, tapi untuk membuka kemungkinan baru yang dulu tidak pernah saya lihat. Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu sudah memberi ruang untuk dirimu bertumbuh atau masih terjebak dalam pikiran lama bahwa keterampilan itu hanya untuk mereka yang muda, punya waktu luang, atau punya uang banyak? Sekarang sudah saatnya kamu jujur dengan diri sendiri. Kalau kamu ingin hidup yang berbeda, bukankah kamu juga harus bersedia belajar dengan cara yang berbeda? Seperti kata Carol Dweck, keberhasilan besar tidak datang dari siapa yang paling pintar, tapi dari siapa yang paling bersedia untuk terus berkembang. Yang ketujuh, jaga kesehatan mental dan fisik. Saya pernah membaca sebuah buku yang begitu membekas di hati saya. Judulnya The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Seorang penulis asal Jerman,
Di dalamnya ia menulis, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu lakukan, hal yang paling penting adalah kesadaran akan saat ini. Kalimat itu sederhana tapi mengubah cara saya memandang hidup. Karena seringkali kita hidup terlalu banyak di masa lalu. Menyesali, menyalahkan atau terlalu jauh ke masa depan yang cemas, takut, khawatir. Akibatnya tubuh ada di sini tapi pikiranmu tidak hadir. Dan saat kamu tidak hadir, tubuh pun ikut lelah, jiwa ikut rapuh. Saya sendiri pernah mengalami masa di mana pekerjaan terus saya kejar tanpa jeda. Tidur tidak cukup, makan pun seadanya. Sampai suatu hari saya jatuh sakit dan dipaksa istirahat. Saat itulah saya benar-benar menyadari sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kesadaran. Kamu mungkin juga pernah merasa begitu, tubuh masih kuat tapi hati terasa kosong. Atau sebaliknya, pikiran terus melayang tapi tubuh mulai mengirim sinyal lelah. Di titik itu kamu butuh kembali ke sekarang. Seperti dengan berjalan pelan di pagi hari, menarik napas dalam-dalam, atau sekedar berbincang jujur dengan orang terdekat. Pertanyaannya, sudahkah kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri hari ini? Atau kamu masih menunda-nunda seolah tubuh dan pikiran bisa terus bekerja tanpa jeda? Pahamilah, menjaga kesehatan mental dan fisik bukan soal mewah, tapi soal sadar. Karena hanya dengan jiwa yang tenang dan tubuh yang terjaga, kamu bisa bertahan, dan lebih dari itu, kamu bisa benar-benar hidup. Saya percaya masa sulit bukan hanya tentang menahan tapi juga tentang menemukan. Saat harga naik dan kebutuhan makin menekan, kamu seringkali dipaksa menyingkirkan yang tidak esensial bukan hanya dalam belanja, tapi juga dalam hidup. Coba renungkan, apakah semua yang saya kejar benar-benar saya butuhkan? Atau saya hanya terbawa arus tanpa arah yang jelas? Seperti yang pernah dikatakan seorang penulis asal Jerman, Eckhart Tolle. Dalam keheningan menghadapi kesulitan, kita sering menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan justru dari situlah kekuatan sejati mulai tumbuh. Bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari cara kamu memaknai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Jika hari ini terasa berat, bisa jadi ini bukan sekedar ujian, tapi momen yang sedang membentuk versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam ruang yang saling menguatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.